Kami tolak setiap kuasa jahat, roh jahat yang hendak mencuri mengambil firman yang akan dibagikan. Kesaksian roh malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berikan keluar dari ruangan dan pikiran hati kami. Roh Kudus urapi kami semua, urapi hamba-Mu ini. Kami sambut firman-Mu pada malam hari ini. Yang di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap mendengar firman Tuhan bersama katakan amin. Tepuk tangan. Hari ini hari yang ke-12 kita masuk dalam Gunung Sinai Worship 40 hari. Dan Bapak Ibu Saudara, hari ini mulai dari doa pagi, bagaimana kesaksian roh yang saya dapat, bagaimana orang bisa melihat Tuhan, yaitu melalui pelayanan orang benar. Tuhan mau supaya melalui pelayanan orang benar, maka semua orang akan melihat Tuhan. Bagaimana mereka melihat Tuhan? Ketika saudara lebih dahulu melihat Tuhan. Oleh karena itu Gunung Sinai Worship 40 hari ini membawa saudara melihat Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan kita dengan Tuhan menghasilkan pelayanan. Pelayanan kita membuat orang melihat Tuhan melalui kita. Itu yang tadi pagi saya mendapatkan, dan Tuhan mau supaya di akhir zaman ini orang-orang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena itulah pelayanan akhir zaman. Maka itu saya rindu bagaimana pelayanan multi-culture, multi-nation terjadi. Bukan hanya untuk orang Kristen. Ini kapasitas besar saudara. Bisa dengan pelayanan ke dalam satu tempat, wadah, atau kita yang menjangkau keluar, menyatakan perbuatan kasih. Maka itu saya rindu, ya mudah-mudahan Ibu Marlina bisa tetapkan Tuhan di sini, karena pelayanannya kan misi ya, membutuhkan orang-orang yang bisa menyatakan Tuhan kepada di luar Kristen. Tidak membatasi Bapak Ibu Saudara, karena ada banyak orang-orang yang dari generasi anak, remaja, pemuda, bahkan orang tua yang terlantar semuanya. Bagaimana kita harus melayani mereka? Harus ada orang-orang dipakai dengan hikmat Tuhan, tanpa pamrih, tanpa melihat suku, golongan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Jadi hasil dari doa itu keluar. Jadi ketika kita melihat Tuhan, maka kita dari dalam diri kita keluar pelayanan. Pelayanan itu ada dua macam, yaitu pelayanan di dalam dan di luar. Artinya di dalam ini pelayanan bagi tubuh Kristus, tetapi juga pelayanan bagi orang-orang yang akan nanti dibawa oleh Tuhan Yesus masuk ke dalam kandang. Kemudian yang tadi sore itu benar-benar saya diteguhkan bahwa kita harus bisa membuat perbandingan. Andai kata Adam dan Hawa mengerti bahwa satu dibanding dengan semua taman itu lebih besar dari semua taman, maka Adam dan Hawa tidak jatuh. Bapak Ibu Saudara, kekekalan itu tidak bisa dibandingkan, tak tertandingkan. Hidup kekal yang kita terima dari Tuhan Yesus itu tidak bisa dibandingkan. Kemuliaan yang akan kita terima tidak terbandingkan saudara. Nah kita harus mengerti bahwa seluruh dunia itu nilainya cuma satu. Sama seperti pohon itu saudara. Taman Eden itu kan begitu besar.
Itu ngomong dunia diserahkan kepada Adam dan Hawa. Tapi mereka tidak melihat kemuliaan yang besar itu. Kok kalah dengan satu pohon? Bisa mengerti? Makanya Rasul Paulus berkata bahwa penderitaan zaman sekarang ini tak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Mari kita melihat. Nah, kita ini sekarang sedang membangun kemuliaan. Bagi Bapak Ibu Saudara benar-benar bersama saya, sungguh-sungguh kita berjalan bersama-sama, kita sedang membangun kemuliaan. NCC Internasional sedang membangun kemuliaan. Nah, Bapak Ibu Saudara harus mengerti kemuliaan yang begitu besar ini. Maka itu Nabi Elisa berkata yang menyertai kita jauh lebih banyak dari mereka. Bahkan di surat Yohanes dikatakan bahwa roh di dalam kita jauh lebih besar dari semua roh yang ada di dunia. Bapak Ibu Saudara, Adam jatuh gara-gara satu pohon, kok gak lihat dibanding dengan ribuan pohon. Hati-hati. Mari kita memandang kemuliaan, dan kemuliaan itu dibangun. Kita sudah bangun kemuliaan ini. Maka Bapak Ibu Saudara harus melihat bahwa kemuliaan yang Tuhan bangun ini adalah sesuatu yang besar. Tidak sebanding dengan apa yang ada di dunia ini. Esau jatuh karena dia tidak melihat hak kesulungan, sesuatu yang besar. Dibanding dengan sup kacang merah, dia tukar. Daud juga begitu. Daud itu kan jatuh, saudara. Tapi karena ada rancangan Allah terhadap Daud, karena Tuhan Yesus lahir dari keturunan Daud dan Daud pribadi yang bertobat. Tapi Daud gagal karena Daud tidak bisa melihat kemuliaan yang sudah dibangun. Maka itu Gunung Sinai 40 hari ini mengajar saudara untuk membandingkan. Ayo rasakan kemuliaan ini sudah dibangun. Jangan hancur. Jangan terpengaruh dengan kata orang. Jangan terpengaruh dengan orang lain. Rumput tetangga jauh lebih hijau. Biarin. Gak usah dilihat rumput tetangga. Perhatikan apa yang sudah kita bangun. Amin. Karena setiap orang akan menanggung bagiannya sendiri masing-masing. Jangan kita memperhatikan orang lain sebagaimana dikatakan dalam surat Kolose, yaitu ya Kolose ya. Hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang dia kerjakan supaya ia bermegah oleh pekerjaan itu dan bukan melihat keadaan orang lain. Saudara bisa bangga. Kenapa saudara bermegah? Karena saudara membangun kemuliaan. Nah, kalau semua ini sudah dibangun saudara, ditukar apa ini? Apa yang saudara sudah dibangun di tempat ini? Roh yang saudara selama 40 hari nanti, Anda tahu bangunan. Anda jangan mau digagalkan oleh apapun. Daud harusnya dia tahu Allah sudah mengangkat dia. Dari seorang yang dianaktirikan. Dari seseorang yang hanya dipercaya 3 ekor domba. Dari seseorang yang disertai Tuhan. Daud penuh dengan urapan Tuhan. Ketika dia main kecapi, setan lari, ada kuasa. Sebab dia orang pilihan Tuhan. Diurapi. Tapi sayang Daud tidak menilai semuanya ini. Bapak Ibu Saudara harus mengerti di dalam Tuhan Yesus. Kemuliaan itu terbangun. Sehingga Bapak Ibu Saudara bisa mengukur. Bukan saja hidup kekal. Hidup kekal pasti tidak akan bisa dibanding. Tetapi apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara hari ini adalah satu bangunan Tuhan. Karena pekerjaan roh. Nah, Tuhan mau Bapak Ibu Saudara mengerti hal ini. Andai kata Daud mengerti bagaimana dia sudah dibangun menjadi raja. Pada waktu perang, Daud ikut perang. Maka Daud tidak jatuh. Tuhan tidak pernah merancangkan Daud berzina. Tidak pernah. Jadi jangan pikir saudara yang ada di Alkitab itu Tuhan yang merancangkan dia berzina. Ada orang berkata begini, Pak,
Itu di Alkitab Daud itu istrinya lebih dari satu. Jadi saya Kristen boleh istri lebih dari satu. Wah ini tafsiran ngawur. Ini ngawur. Ada saudara. Ada itu. Dia pikir yang di Alkitab itu saudara, mereka tidak ngerti kebenaran. Kebenaran itu apakah kemudian yang letterlek ditulis di Alkitab, tulisan-tulisan semua itu dianggap kitab suci. Loh, lihat isinya, lihat konteksnya, lihat apa yang Roh mau. Dan Daud waktu itu tidak berperang saudara, karena Daud tidak melihat kemuliaan waktu itu. Makanya dia naik ke soto rumah, sedangkan panglimanya perang di medan perang. Dia kok tidak? Dia jalan-jalan Bapak Ibu Saudara. Tapi meskipun dia tidak ikut perang, kalau dia membandingkan kemuliaan yang Allah berikan, maka dia tidak akan mengorbankan. Hanya gara kenikmatan sesaat. Bayangin, ngelihat Batsheba itu cantik saudara. Sesuai dengan Alkitab loh, saya tidak pernah ketemu. Bodinya, wow. Kalau Daud aja kesengsem itu luar biasa saudara. Itu benar-benar laki-laki jatuh itu. Daud ngelihat itu langsung timbul niat jahat. Ambil perempuan itu. Lihat saudara. Fokusnya jadi beda. Maka itu Tuhan teguhkan malam hari ini. Tuhan mau kita selalu bersatu. Kalau kita bersatu saudara, kita kuat. Itu yang Tuhan inginkan dalam segala apapun. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus di awal-awal perkembangan kekristenan, mereka selalu bersatu. Penganiayaan seberat apapun, asal ada kesatuan, maka mereka kuat menghadapi semuanya. Tetap bersatu. Ini roh masalahnya. Bersatu itu bukan hanya bergandengan tangan begitu. Saudara, rohnya ini loh, menyatulah. Karena saudara akan tahu kesatuan roh ini begitu kuat. Gede saudara. Mungkin saudara memiliki roh yang merasa kecil, tapi ketika kita menyatu, roh saudara jadi gede. Sama-sama besar. Karena ini roh. Dan saya rindu Bapak Ibu Saudara dengan pengenalan kita akan Tuhan selama 40 hari ini kita dibangun. Walaupun saya sadar tidak mungkin 100% jemaat bisa mengikuti. Tetapi yang ada saja yang bisa mengerti, kita menyatu. Saya percaya ada kuasa-kuasa roh ke depan akan terjadi. Karena kerajaan Allah bukan hanya berbicara tentang perkataan, tapi tentang the power of God. Saya rindu power of God terjadi di tempat ini. Amin. Bukan cuma perkataan, tapi kuasa bekerja dari roh yang menyatu. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Itu rindu saudara. Mereka akan rasakan kekuatan roh. Dan akhirnya Daud jatuh. Hanya gara-gara satu Batsheba. Dia rontohkan semua kemuliaan Tuhan. Apa yang terjadi atas Daud? Pecah keluarganya. Anak-anaknya saling bunuh. Memang Daud tetap berkenan. Karena dia langsung bertobat. Anak dari hubungan zinanya mati langsung. Allah menghukum memang. Dan Daud tersungkur. Dan sejak itu Daud terus bergerak dengan luar biasa. Yusuf salah satu pribadi yang dahsyat. Yusuf melihat kemuliaan. Dia mendapatkan mimpi. Dia anak ke-11 dari 12 saudara. Dia dapat mimpi. Mimpi itu dipegang terus sama dia. Di mana saja saudara. Ketika saudara punya visi Tuhan, maka Tuhan akan mengaruniakan segala sesuatu dalam hidupmu. Hikmat semuanya, mimpi-mimpi, penglihatan, nubuatan muncul. Yusuf tidak goyah. Karena Yusuf membandingkan kemuliaan. Tuhan sedang membawa saudara 40 hari pada kemuliaannya.
Kalau saudara baca di Alkitab, kenapa saudara ditebus oleh Allah Bapa melalui korban anaknya? Supaya saudara mendapatkan kemuliaan dari Bapanya. Kita dibawa pada kemuliaannya. Mari kita hidup mulia. Jangan memandang saudara sebagai manusia biasa. Anda manusia surgawi. Anda penuh kemuliaan. Itu iman. Karena iman muncul karena firman. Maka orang yang hidupnya dari iman, dia memiliki pengertian-pengertian ilahi dan dia yakini, hidupi, terjadi. Sungguh ini roh saudara. Roh itu nyata. Walaupun tidak kelihatan. Terbukti kuasa-kuasa jahat aja, santet aja ada, pelet ada, telu ada, semua ada. Itu roh. Apalagi kerajaan surga. Saudara punya roh Allah di dalam diri saudara. Kemuliaanmu jauh lebih besar daripada yang ada di dunia. Hiduplah dalam kemuliaan Allah. Iman, jadi iman kita itu iman kemuliaan. Itu yang kita nanti kejar. Kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari the power of God, kuasa Allah. Nah, saya rindu itu terjadi saudara, kuasa Tuhan roh itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa tetap seperti Yusuf digoda dengan istri Potifar. Kenapa dia lari? Karena dia memandang kemuliaan. Ukur semuanya itu. Ketika Anda mau memutuskan sesuatu, ukur semua, bandingkan dengan kemuliaan yang saudara terima. Kalau saudara mengerti ini, maka saudara akan menganggap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara itu ringan. Tidak ada sebanding dengan apa yang kita terima nanti. Amin. Bahkan kalau saudara tidak dapat apa-apa, semuanya tidak masalah. Nah sekarang tolong buka di dalam Kisah Rasul 4 ayat 23. Bapak Ibu Saudara, situasi yang terjadi bagaimana murid-murid tetap bersatu. Sehingga ketika mereka ditinggal oleh Tuhan Yesus dan Roh Kudus diberikan, dan mereka mulai mengalami goncangan. Tapi mereka tetap menyatu. Ini yang Tuhan mau. Kemuliaan Tuhan itu menyatu. Bukan hanya saya saja. Saudara akan mendapat kemuliaan sama. Karena kita ini imam yang memikul sama-sama. Di sini tidak ada jemaat, di sini semua imam-imam Tuhan. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Jadi Petrus dan Yohanes ditangkap karena memberitakan nama Tuhan Yesus. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, apa yang dilakukan saudara? Berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Lihat saudara, berseru bersama-sama. Tuhan mau kesatuan terjadi. Bahkan Mazmur 133, Allah akan memerintahkan berkat kehidupan jika saudara hidup rukun bersama. To dwell together in unity. Itu penting sekali. Kemuliaan itu menyatu. Maka ketika mereka mendapatkan tekanan, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Kenapa enggak seorang-seorang? Tidak. Karena pola Tuhan Yesus tidak pernah one by one. Jangan pernah punya roh individual. Saudara tidak akan bisa kepenuhan Kristus. Saya kasih tahu. Kamu harus punya roh unity. Ada orang punya roh individual. Roh individual, kamu tidak akan berkembang. Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia taruh roh individualnya. Dia kosongkan diri. Ngambil seorang rupa, seorang hamba. Dia panggil 12 murid. Apa tidak bisa Tuhan nangani sendiri? Bisa, bisa. Tuhan Yesus dahsyat luar biasa. Kenapa dia cari 12?
Itu bukan saja pemuritan multiplikasi, tapi Tuhan tunjukkan gerejaku, eklesia, terdiri dari setiap orang yang aku panggil, dari setiap keluarga, setiap suku, setiap bangsa, setiap profesi, untuk bersama-sama untuk membangun kerajaan Allah. Gereja bukan one by one, tapi unity. Itu kebenaran. Kalau saudara hari ini hanya merasa roh individual, mari bertobat. Katakan amin. Rohmu tidak akan bisa ngembang. Seberapa kamu punya kekuatan roh, kalau kamu individual, kalah dengan orang yang rohnya kecil, tapi dia unity, maka dia memiliki roh yang lebih besar. Itu cirinya, caranya. Orang rendah hati, biasa, dia mungkin memiliki kapasitas yang kecil, tapi karena dia membangun unity, kapasitasnya jadi gede. Pak Jokowi punya ajudan, tapi karena sering bersama Pak Jokowi dia punya kapasitas gede juga. Karena dekat dengan siapa? Pak Jokowi, one spirit. Katakan amin. Di sini tidak ada roh individual. Kita semua menyatu, sama-sama naik ke surga bersama saya. Tidak ada satu pun yang tertinggal. Saya sudah berjanji di setiap doa saya, bukan? Tuhan, aku minta semua domba yang kau tetapkan sebelum aku lahir, mereka sudah kau tetapkan bagi hambamu, mereka naik bersama-sama. Juga imam-imam yang mengikuti. Bahkan sampai mati kami bersama-sama. Mati loh saudara. Saya tidak pernah dengar, tidak pernah seumur saya digembalakan, gembala berani bicara seperti ini, gak ada. Kenapa Pak Wibi berani? Karena ini realita saudara. Saya tidak mau ini cuma organisasi, cuma ya saudara, hidup saudara sendiri. No. Kita sampai mati. Sampai Rasul Paulus bilang, kita ini sehidup semati. Kalau saudara mencapai itu, waduh saudara sudah. Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya apa? Perhatikan, ya Tuhan, Engkau yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hambamu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Ini kan melawan Tuhan Yesus ini bangsa-bangsa. Sebab sungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Tuhan Yesus, hambamu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Mereka bersama-sama bersatu berdoa. Ini 24 pintu gerbang surga. Makanya Bu Marlena bikin skripsi bingung, kok bisa Pak Wibi? Resepnya apa? Mereka bisa menyatu loh soalnya 24 pintu gerbang surga dari seluruh Indonesia, dari kota Malang sampai Manado. Dari mana? Itu kesatuan roh. Saya yakin semua yang bersama saya itu sudah dijodohkan oleh Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Katakan amin. Jadi tidak ada resepnya, yaitu jodoh. Saya pintar apa, tapi roh bekerja. Kenapa mereka mau komit Pak? Kenapa mereka bisa? Gak ada jadwal yang artinya itu sesuatu yang didesain manusia. Tidak, mereka bergerak dengan roh. Ini yang kita harus melihat kemuliaan itu, dan kita harus mengarah ke sana terus mendukung. Berseru bersama-sama kepada Bapa tentang anaknya yang diurapi. Dan murid-muridnya, mereka kan berseru bersama-sama. Bisa enggak kita berseru bersama-sama? Sulit Pak, sebab roh individual masuk gereja gitu loh. Mereka hanya mementingkan perut mereka sendiri. Mereka tidak melihat tanda. Mereka datang ibadah hanya individual. Pemimpin yang individual akan melahirkan jemaat individual. Kelihatannya sama-sama tapi individual. Yang kita perhatikan adalah pertumbuhan roh
Yang kita perhatikan yang roh. Saya selalu memperhatikan roh. Terus roh saudara bagaimana. Kehidupan rohani saudara bagaimana. Lebih daripada kehidupan jasmani. Roh. Meskipun saudara dalam keadaan apapun sakit pasti saya tanya. Roh. Selalu roh. Roh. Saya tidak keluar dari roh. Karena itulah tugas gembala. Itu yang harus dibangun. Pak Febi nggak tanya sakit, tanya roh langsung. Karena itu lebih penting. Kamu sakit, bagaimana rohmu? Sakit enggak? Mestilah tanya sing sakit dulu apa. Waduh diseneni tambahin Pak Febi. Karena mati ya sudah, tubuhmu dibakar atau dikubur. Udah selesai. Gak ada hubungannya, tapi rohmu tidak pernah mati. Katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Jadi di sini kita bangun roh saudara. Roh itu nyatu. Bangunan kita udah kelihatan. Saudara yang sama-sama saya, apalagi ulang tahun 11 tahun, Allah mendandani. Saudara pasti merasakan one spirit, one soul, one heart. Kita satu roh, satu jiwa, satu hati. Saudara pasti tahu bangunan apa yang sedang terjadi di tempat ini. Jangan pernah satu pun menggagalkan bangunan Tuhan di tempat ini. Mari kita berjuang sampai mati, sampai akhir hidup kita. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Meskipun kita ber-10 orang, tapi kita tetap bersatu selama-lamanya. Itu membuka pintu surga bagi orang lain. Kita tidak punya apa-apa. Tidak apa-apa. Asal Tuhan melihat roh kesatuan. Dia perintahkan malaikatnya. Kirim berkat. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Itu loh. Amin. (28) Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semua oleh kuasa dan kehendak-Mu. Melaksanakan segala sesuatu yang Bapa sudah tentukan di tempat ini. Wis gak usah ngelihat tetangga lain, gak usah. Sudah, jangan bandingkan juga. Tapi kita mau jadi berkat buat mereka semua. Kalau enggak energi kita turun saudara, capek. Gitu loh, kita tidak fokus. Kemudian kita bisa terganggu dan hati-hati kejatuhan-kejatuhan terjadi. Saya berdoa tidak ada satupun imam Tuhan di tempat ini jatuh seperti Daud. Tidak ada satupun jatuh seperti Esau menjual hak kesulungan. Tapi mereka tetap setia sampai mati. Setia sampai mati. Amin. Bertahan. Ayo. Saling mendukung. Saling mengingati. Saling support. Kalau memang Tuhan izinkan kita ber-100 sampai Tuhan Yesus datang. It's okay. Karena Tuhan yang membawa jemaat datang ke sini. Bukan kita. Kita tidak pernah kristenkan orang. Kita tidak paksa orang datang sini. Roh yang membuat Tuhan. Roh yang membuat mereka datang. Tetap kuat. Nilai Tuhan bukan pada jumlah jemaat. Nilai Tuhan pada kesatuan roh. Bersama-sama enggak. Gereja ini mau enggak bergerak. Melaksanakan segala sesuatu yang telah Bapa tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu ya Bapa. Jadi jemaat mula-mula itu sadar saudara. Benar-benar sadar bahwa mereka bersatu untuk supaya Bapa itu mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan kepada mereka. Untuk melakukan kehendak-Nya. 29. Dan sekarang ya Tuhan lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Ancaman saudara. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu apa saudara? Apa saudara? Katakan keberanian. Katakan keberanian. Di sini tidak ada roh individual. Di sini yang ada roh kesatuan dan roh keberanian turun di tempat ini. Katakan amin. Katakan amin. Singa dari Yehuda tempat ini. Bukan kelinci. Bukan ayam apalagi bebek. Tapi singa dari Yehuda. Katakan amin. Kita akan mengaum. Saat fajar kau ku cari. Amin. Tuhan Yesus bangkit pagi-pagi seperti singa mengaum. Wow, saatnya kemenangan terjadi. Amin. Amin. Haleluya. Singanya suka kacang kuah tapi enak. Ya Tuhan,
Amin. Ada roh keberanian. Kalau saudara menyatu, Anda punya roh keberanian. Karena yang menyertai kita jauh lebih besar. Ayat 30, ulurkanlah tanganmu untuk apa saudara? Nah, menyembuhkan orang. Bagaimana kesembuhan terjadi di tempat ini? Berseru bersama yuk. Amin. Tuhan nanti akan kirim sendiri, Dia yang punya umat kok. Bukan kita. Maka ke depan kita akan lakukan bagaimana orang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Pelayanan multinasional, multicultural. Orang agama apapun, kita akan bergerak. Amin. Maka itu waktu tadi pagi saya menyampaikan firman, tiba-tiba saya teringat ini, Bu Marlina. Kalau dijodohkan, karena Bu Marlina punya hubungan banyak ya dengan orang-orang yang cinta Tuhan. Orang-orang yang menjadi bendahara Tuhan. Bagaimana mungkin uang 500 juta dihabiskan sebulan? Kalau Tuhan sudah buka pintu saudara, harus habis 500 juta. Tapi karena kita punya pangsa multinasional, 500 juta kecil. Kita butuh 5 triliun untuk membuka mata setiap orang melihat Tuhan Yesus. Katakan amin. Katakan amin. Gitu saudara. Dan ketika mereka sedang berdoa, ya maaf, gulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda mujizat-mujizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus. Jadi doa sama-sama 24 pintu gerbang. Tuhan pakai gerejamu, pakai NCC Internasional ya Bapak. Ulurkan tanganmu, menjamah mereka supaya mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mujizat terjadi di Janti, di tempat pondok pemulihan. Tuhan jamah, Tuhan yang jamah. Kita ini alatnya saja, bukan Fabianus, bukan saudara. Asal kita nyatu berseru. Mumpung pintu penganiayaan masih belum buka kesempatan. Tapi walaupun itu buka, kita tetap bergandengan tangan. Pokok sampai mati kita sama-sama. Amin, amin, amin. Jaminan saudara kuat kok. Sampai mati saya bilang. Dan rohmu tidak akan pernah turun saudara, saya katakan. Selalu naik. Dan ketika mereka sedang berdoa, yang terjadi apa? Goyang. Kok bisa? Nyatu rohnya. Rohnya bukan individual, roh unity, keberanian diberikan. Goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan apa? Roh Kudus. Lu mestinya kalau goyang lari toh. Ini bukan gempa biasa. Kalau gempa bumi kita lari. Tapi kalau goyangan Roh Kudus sudah tahu, Anda akan mendekat kepada Tuhan. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus, bahasa roh. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. God bless you. Kita doa. Bapa, ajar kami terus. Hatimu ada di tempat ini. Kami yang kecil ini, kami yang lemah, tak berdaya. Kami butuh kekuatanmu, keberanianmu. Kami menyatu terus. Kami memandang kemuliaanmu. Kami membawa kemuliaan-Mu keluar supaya mereka berjumpa dengan putra-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu. Hamba menyerahkan 24 pintu gerbang surga ke depan. Mereka yang bertugas, Engkau mengurapi satu roh, satu hati, bersama-sama kami berdiri berseru kepada Allah Bapa di surga. Melalui Yesus Kristus putra-Mu, kuasa-Mu dinyatakan. Saat ini Bapak Ibu Saudara, buka kedua tangan-Mu. Mari terimalah pengurapan minyak dan anggur persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan, dan berkat kehidupan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama, katakan amin. God bless you all. Sampai berjumpa besok pagi 4:30 pagi ya. Oke.